Kobaran api dan ledakan tampak di langit malam Gaza pada Kamis 9 November 2023 ketika serangan udara Israel terus menggempur wilayah tersebut. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rex Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas tentang perang antara Hamas dan Israel. Ketika kita berbicara perang Hamas dan Israel, kita harus memulai dari awal kejadian itu. Awalnya adalah Hamas yang masuk ke wilayah Israel dengan ilegal, dengan membongkar tembok, dengan tentara pelalayang. Mereka masuk ya di perayaan Sukkot, ibadah orang Yahudi ya. Saudara, di situ waktu itu ramai orang. Dan yang kita ketahui, yang saya ketahui ada 1.400 orang yang meninggal. Nah, karena peristiwa itulah makanya Israel menyerang Hamas ke jalur Gaza atau menyerang Hamas di jalur Gaza. Tapi saudara, Israel tidak menyerang langsung. Benyamin Netanyahu lebih dulu mendeklarasikan perang. Nah, itu perang yang benar itu sebenarnya seperti itu ya. Ada deklarasi dulu, bukan tiba-tiba saja langsung menyerang begitu. Itu sebenarnya menurut hukum perang internasional tidak diperbolehkan sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi sekarang Israel justru yang dikutuk. Bahkan Presiden sendiri mengutuk, ya seingat saya sudah 2 kali mengutuk. Terus Ibu Puan Maharani ya, yang saya ketahui sekarang Ketua DPR RI ya, itu mengutuk juga ya. Wah, ini kan parah ini. Dan banyak yang lain-lain mengutuk. Iya, memang kalau kutukan itu bisa membuat orang berubah sih, kita terima, syukur, walaupun di ajaran kita tidak boleh mengutuk siapapun ya. Makanya saya tidak akan pernah mau mengutuk siapapun, termasuk Hamas, Palestina, Israel terlebih. Itu umat pilihan, saya tidak kutuk saudara ya. Saya berdoa untuk perdamaian. Tapi yang saya lihat justru mereka mengutukin Israel. Tapi ketika Hamas menyerang, ya tidak ada kutukan dari pihak para pejabat negeri ini. Kok ketika Israel membalas kok malah dikutuk? Nah, ini kan seperti ada hal-hal yang tersembunyi yang aku pun nggak ngerti kenapa itu bisa dilakukan oleh para pejabat di negeri ini ya. Seharusnya kan pejabat itu membawa kedamaian, ketenangan supaya terjadi perdamaian kan begitu kan, secara diplomasi dan sebagainya. Kalau cara kutuk-kutuk itu bisa Israel jadi berubah, bagi saya sih nggak ada masalah ya. Walaupun itu di keyakinan saya dilarang. Tapi buktinya apa? Israel makin ganas. Nah, lihatlah ini. Kobaran api dan ledakan tampak di langit malam Gaza pada Kamis 9 November 2023 ketika serangan udara Israel terus menggempur wilayah tersebut. Dilaporkan pasukan darat Israel juga tengah memerangi Hamas di lingkungan perkotaan yang padat penduduk dekat sebuah rumah sakit di mana puluhan ribu warga Palestina berlindung. Kota terbesar di Gaza menjadi fokus kampanye militer Israel untuk menghancurkan Hamas. Militer Israel mengeklaim bahwa pusat komando utama Hamas terletak di dalam dan di bawah kompleks rumah sakit Shifa. Namun, staf rumah sakit dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Di tengah kekhawatiran internasional atas kondisi yang semakin memburuk di Gaza, para mediator hampir mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata di Gaza. Kesepakatan itu juga akan memungkinkan sejumlah kecil bahan bakar diperbolehkan masuk ke Gaza.
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan, gencatan senjata sementara harus disertai dengan pembebasan seluruh sandera oleh Hamas. Dilaporkan sebanyak 240 orang di Israel menjadi tawanan Hamas sejak 7 Oktober lalu. Israel setuju untuk memberlakukan jeda kemanusiaan selama 4 jam setiap hari. Hal itu diberlakukan agar warga sipil Gaza bisa melarikan diri dari wilayah yang menjadi medan pertempuran antara Israel dan Hamas. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 10.818 warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan Israel, diantaranya 4.400 korban merupakan anak-anak. Makin ganas. Nah, jadi hati-hati ya kita mengutuk orang, karena biasanya sejahat-jahat orang ya, kalau kita perlakukan dengan baik, dengan adil, itu bisa berubah. Tetapi kalau kita mengutuk orang jahat, itu malah tambah jahat lagi. Yakinlah saudara, Anda mengutuki orang yang lagi salah, dasar lu, ya entah seluruh kebun binatang keluar lah ya. Itu justru anak itu makin jahat. Tapi ketika kita menasihati dia dengan kasih, saya yakin berubah. Karena memang itu yang terjadi dalam pelayanan saya. Jadi kutukan ini tidak membuat orang berubah, justru membuat orang ganas. Ya, terbukti kan Israel semakin ganas kan. Ya, lihat tadi video tadi. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai rakyat, kita mendoakan para pemimpin-pemimpin negeri ini supaya lebih bijak lagi ya, mengucapkan kata-kata untuk membuat suasana sejuk. Nah, itulah kerinduan kita ya. Seharusnya kan para pejabat-pejabat ini ya mengucapkan kata-kata yang sejuk, ya jangan mengutuk gitu loh. Supaya apa? Supaya rakyatnya juga bisa satu sama lain akur. Karena saya yakin di Indonesia ini pasti ada yang pro Palestina, juga pasti ada yang pro Israel. Itu saya yakin ada. Iya kan? Khususnya Papua itu bendera Israel selalu dikibar-kibarkan mereka kalau mereka ibadah. Iya kan? Ini kan bahaya kalau kutuk mengutuk ini terus dilanjutin. Udahlah, stop lah kutuk mengutuk ya. Kita berdoa buat kedamaian. Ya, kita berdoa buat kedamaian, dan kita lihat juga ini pelayanan kita ya. Oh, kan lah. Oleh bukan ya? Bawa ini. Bawa sana. Ayo. Ya, kita sudah sampai ya. Pak, sini Pak. Ya. Tempat kemarin. Rapi biar bisa masukin lagi ntar. Bantu. Yang hijau di atas. Yang biru. Ah. Satu aja, Pak. Dua lah. Satu. Berarti kalau satu memastikan 3 orang. Yang kemana mereka? Oh, itu malah ada situ. Saudara-saudari kita Muslim ini lagi banyak protes. Kalian kenapa panggil Allah? Gak boleh gitu loh ya. Tapi kita nggak bisa ditangkap panggil Allah karena ada Alkitab kita masih pakai nama Allah. Bukan nama ya, masih pakai panggilannya Allah. Iya. Jadi
Allah itu ya, itu hanya panggilan, bukan nama. Ya. Nah, tetapi bagi saudara-saudara kita muslim itu adalah nama Tuhan mereka. Nah, saya mau kasih analogi kepada saudara. Ini saya pertanggungjawabkan karena kan saya publikasikan apa yang saya sampaikan. Saya mau kasih analogi kepada saudara. 600 tahun lebih setelah Yesus bangkit baru ada Islam, ya. Nah, terus sebelum ada Islam, orang-orang Kristen sudah memanggil Allah. Kira-kira wajar nggak yang setelah 600 tahun ini menggugat? Wajar nggak kira-kira? Tidak wajar kan? Ya. Ya, tolong ya dibagiin ya. Ini ayam ya? Ya, ibu bagiin saja. Sana. Buka. Oh, buka itunya dulu. Ayam sini ya. Air Kak. Air sini, air. Nah, ini ibu ya. Nanti ambil airnya di sini ya. Nah, ini nih. Ibu ambil. Oke. Ambil ini ayam ya. Ambil satu-satu ya. Ambil satu-satu ya. Yang udah ya. Yang udah samsang udah. Udah ya. Kecuali ada lebih nggak ada masalah. Tolong. Kasihan. Kita kan anak Tuhan. Nah, ini dia nih. Kak, dulu sama Budi ya. Oh ya, sama Budi ya. Aku ayamnya Oke. Ntar dulu nih sama anak orang nih yang nak tidur. Nanti dulu Pak. Ya, kalau cukup Pak. Oke ya. Jangan sampai yang ibadah nggak cukup. Oke. Ini ikan Mas. Ikan. Maksudnya ayam tuh. Ayam rica-rica. Ayam rica-rica ya. Oke. Sudah ya, dapat ya ayam rica-rica ya. Air. Ayam. Ya, pelayanan ini saudara sudah kita bangun 5 tahun ya. Sudah kita bangun 5 tahun. Puji Tuhan ya. Ya, banyak orang-orang yang percaya Yesus yang dulunya mereka ini Bani Kedar Remayot, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya sudah banyak sekali lah ya. Ya, saya nggak bisa hitung ya. Jadi ada yang sudah dapat kerja, pindah ke Kerawang, pindah ke Cilengsi ya, pindah ke Bogor dan pindah lagi kemana-mana gitu. Datang lagi yang baru-baru, kita layani lagi, percaya Yesus lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya kristenisasi, itu orang yang nggak ngerti, nggak paham arti kristenisasi. Karena kan ada parameternya itu ya, ada pengisi kristenisasi itu ya, itu ada saudara. Jadi kristenisasi itu adalah di mana seseorang merayu orang lain ya untuk jadi Kristen dengan rayuan-rayuan cara-cara tertentu. Tapi kami nggak pernah rayu, nggak bagikan selebaran, nggak bagikan artikel, nggak buat sepanduk, ya ada ibadah, ya kami hanya datang ke situ, orang kumpul, orang datang sendiri ya. Setiap hari Kamis itu bertambah jumlah manusia yang datang, ya nggak mungkin dong saya usir. Sering saya tanya, loh kamu memang Kristen? Enggak. Kenapa kamu datang? Nggak mungkin kita usir. Ya, puji Tuhan, akhirnya percaya Yesus gitu loh. Nah, doakan pelayanan ini, dukung pelayanan ini, karena mereka yang hadir ini selesai ibadah kita kasih makan ya, kita kasih makan. Kalau 100 orang, ya kali 25.000 itu sudah berapa? 2,5 juta biaya kami lagi dalam pelayanan. Terus, saudara. Dulunya itu kita beli nasi dari warung Padang ya. Tapi mereka katakan, Pak kok dikit kali nasinya, dikit kali rendangnya, dagingnya kecil kali gitu loh potongannya.
Saya dapat hikmat, saya katakan kepada tim, bisa nggak kalian masak? Tapi dananya tetap segini. Cuma yang kita masak itu menjadi lebih banyak dan tetap enak. Oh iya bisa. Akhirnya kami masak sendiri dan luar biasa ya. Mereka itu bilang, oh sekarang kami senang gitu ya. Karena nasinya jadi bisa 3 kali lipat dari yang kita harus beli di warung Padang. Juga kalau kita masak rendang bisa 2 kali lipat besarnya. Ikan juga demikian. Padahal dananya sama ya. Per orang tuh 25.000 itu dananya. Kurang lebih seperti itu. Makanya doakan supaya terus pelayan ini maju. Dan bagi saudara yang sudah mendukung pelayan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan Tuhan memberkati saudara berlipat kali ganda. Kita berdoa hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atas semua pelayan-pelayan Metanoia supaya sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu dalam perlindungan Tuhan, jemaatnya dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga mereka-mereka yang sudah mendukung pelayanan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami juga saat ini berdoa buat peperangan yang sedang terjadi di Timur Tengah, Hamas, Israel, bahkan ada lagi kelompok-kelompok lain yang turut-turut campur. Tuhan Yesus, Engkau lah yang ambil alih semua, karena Engkau sanggup memberikan damai bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.